Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita dalam arti iman dan takwa yang sebenarnya, bukan iman dan takwa yang sekadar ada. Yaitu takwa yang sebagai pedoman hidup, bukan hanya sebagai gaya hidup. Pedoman hidup dalam kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara, sekaligus memilih pemimpin-pemimpin utama. Jamaah rahimakumullah, seperti disadari beberapa pekan ke depan kita akan berhadapan dengan hiruk pikuk kampanye tentang pilkada serentak. Kiat suksesnya adalah melaksanakan pemilu atau pilkada secara aman dan berkualitas. Menurut hemat kami tak cukup. Harusnya pilkada ini tidak hanya nyaman dan berkualitas, tetapi harus mampu memilih pemimpin yang berkualitas. Ini penting mengapa? Karena nasib sebuah bangsa, negara, 80% ditentukan oleh siapa? Maksudnya karakter pemimpinnya. 80%. Pareto kepemimpinan. Untuk meyakinkan ini sering saya membuat persamaan dan pertidaksamaan untuk memetakan Pulau Kalimantan yang dulu namanya Borneo. Masih ingat? Pulau Kalimantan kesamaannya, nenek moyangnya adalah orang-orang yang sama, karakter relatif sama. Yang kedua, hasil bumi di sepanjang pulau, pantai, dan mineral itu kira-kira kurang lebih sama. Perbedaannya, karena nasib sejarah, pulau itu terbelah menjadi 3, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Betul? Pertanyaannya, negara mana yang paling tua merdekanya? Indonesia. Negara mana yang paling luas wilayahnya? Indonesia. Negara mana yang paling sengsara hidupnya? Indonesia. Kok bisa? Padahal luasnya tambah Sumatera, Sulawesi, Papua, dan Jawa. Karena variabel determinannya adalah pemimpin. Perbedaannya tajam. Indonesia dengan Malaysia misalnya, dulu Bung Karno lantang teriak ganyang Malaysia. Sekarang pulau kita banyak diganyang oleh Malaysia. 50 tahun yang lalu orang-orang Lamongan jadi guru matematika di Kuala Lumpur. Hari ini orang Lamongan, Trenggalek, Ponorogo, Magetan jadi apa di Kuala Lumpur? Pembantu TKI di Kuala Lumpur. Perbedaan Indonesia dengan Malaysia hanya dalam waktu 70-80 tahun, bukan seperti bumi dengan langit, tetapi seperti langit dengan sumur, bainas samawati was sumur. Dengan Brunei, tambah unkomparable. Brunei itu GNP-nya 5 besar dunia. Indeks pembangunan manusia 1 step di bawah Singapura. Ya. Kemudian lagu kebangsaannya adalah Tuhan peliharakan Sultan. Tagline-nya, kalau kita Bhinneka Tunggal Ika, di sana selalu ikuti syariah Islam. Ketika ditegur oleh Amerika, "Hei Brunei, kok pakai syariah Islam?" Dengan lantang si Sultan menjawab, "Hei Amerika, it is my country. Lu mau apa?" Negara sekecil Brunei, pemimpinnya berani melawan Amerika. Bagaimana dengan Indonesia? Anda yang bisa menjawabnya, pemimpin. Kenapa pemimpin demikian menentukan? Karena kalau pemimpin tidak jujur, tidak integritas, bukan hanya membahayakan dia kaitannya dengan KPK, tidak.
tetapi masyarakat akan rusak secara jamaah, secara sosial. Narasinya kira-kira begini. Pemimpin yang tidak jujur, rejimnya tidak punya integritas. Sebab pemimpin yang nggak jujur, yang main-main, biasanya cari anak buah yang suka diajak main-main. Nggak punya integritas. Maka rakyatnya akan terjadi distrust society. Masyarakat yang tidak saling percaya, saling curiga. Kalau sudah masyarakat saling curiga, dengan keamanan curiga, dengan KPK curiga, MK curiga, semua program kebaikan, kemaslahatan, kolaborasi, inovasi, sinergi, macet semuanya. Saling curiga. Di sini ada kegiatan kebaikan. Loh, jangan-jangan kok dipek panitia nih duit. Saling curiga. Dibatasi dengan akte notaris, pakai agunan, jebol. Karena memang saling curiga. Tetapi ketika pemimpin honest, jujur, timnya punya integritas, maka terjadi trust society. Masyarakat saling percaya. Di tengah masyarakat yang saling percaya, seperti zaman Nabi, seperti di negara-negara maju, program kebaikan, sinergi, inovasi, kolaborasi akan relatif jalan dengan sempurna, dengan lebih maju, move on lagi. Contoh yang sederhana. Kita mengenal orang kaya, pebisnis sukses zaman Nabi, namanya Abdurrahman bin Auf. Masih ingat? Ketika hijrah, tanpa membawa apa-apa, kosong. Sampai di sana ditawari oleh Ansor, sahabat Ansor. Wahai Auf, kalau mau rumah saya silahkan, saya banyak rumah silahkan dipakai satu. Kalau mau istri saya silahkan saya ceraikan, nanti silahkan Anda kawin. Sedemikian baik. Ditawari enggak mau. Kata Auf, tunjukkan saya pasar. Auf masuk ke pasar tanpa modal. Kok tiba-tiba bisa menjadi kaya raya? Apa yang terjadi? Nah, di balik cerita itu yang banyak tidak terungkap. Auf mencari tengkulak, bahan-bahan pokok yang diperlukan oleh masyarakat, sebutlah gandum dan kurma. Oke, 1 ton berapa? Sebutlah misalnya 1.000 dinar. Maka Auf penawar di atasnya. Oke, saya beli 12.000 dinar, tapi bayarnya tempo 4 bulan. Boleh enggak? Tengkulak kaget. Emang ente siapa? Berani ambil barang tanpa uang. Berani ambil barang pakai bayar tempo. Apa jawab Auf? Saya sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatnya Nabi yang terpercaya. Auf dipercaya dan prakteknya dia juga bisa dipercaya. Akhirnya dia berdagang tanpa modal, jalan dan menjadi kaya raya. Itu faktanya. Trust society. Bayangkan atau bandingkan sekarang Anda coba ke pasar, ke pabrik melakukan hal yang sama. Pak, saya ambil barang, ya tak tambahi sekian bayar tempo. Lalu ditanya, ente siapa? Saya anaknya ketua KPK. Dipercaya enggak? Saya ponakannya MK. Gitu. Percaya enggak? Saya anaknya presiden. Enggak percaya, cuma Gibran sama kok anaknya kok ya. Tambah enggak dipercaya. Karena masyarakat sudah distrust society. Dan untuk menyembuhkan distrust society yang lalu 10 tahun, ini enggak bisa 20 tahun. Enggak bisa. Rusaknya distrust society bisa 25-30 tahun baru recovery atau bahkan bisa jadi 1 generasi. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, jangan sepelekan persoalan kepemimpinan ini. Kalau kemarin pemilu legislatif sudah brutal, pilpres brutal. Kalau kemudian ya, pilkada ini juga brutal, main uang, maka pantas saya curiga Indonesia emas bukan 2045 bukan Indonesia emas, tetapi Indonesia semakin cemas. Saya bukan mengada-ada. Tempo memuat. DPR hari ini 50% lebih terdiri dari pengusaha. Sebagian pelawak. Bisa dibayangkan undang-undang yang dilahirkan oleh para pengusaha atau tokoh-tokoh yang dibiayai oleh pengusaha
Kira-kira produk undang-undang itu memihak rakyat atau memihak tengkulak? Bisa dibayangkan. Ini karena produk brutal. Oleh karena itu jangan sepelekan urusan kepemimpinan ini. Paling tidak 3 kesadaran yang ingin saya sampaikan di balik doa kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan. Anak keturunan yang membanggakan dan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. 3 kesadaran yang harus terbangun itu adalah: 1, sadar saya mestinya jadi pemimpin yang membanggakan dan baik, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Kalau nggak bisa, kita harus bisa melahirkan anak cucu cicit yang membanggakan dan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nggak bisa lagi, maka banyak Al-Maidah yang mensyiratkan panjenengan harus memilih pemimpin yang membanggakan, berkarakter, dan pemimpin real bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak hanya beragama Islam, tetapi berkualitas, berkarakter, jujur, melayani, bukan menguasai. Pemimpin yang penuh dengan gagasan inovasi, bukan hanya politisi yang pintar buat janji tetapi kemudian sering diingkari. Bukan itu. Ya, ini politisi, ini pemimpin. Jadi bedanya, pemimpin itu punya visi, punya gagasan for the next generation, tetapi kalau politisi hanya umbar janji untuk for the next election. Bagaimana pemilu yang akan datang suara saya bisa bertahan. Pastikan ya Anda memilih pemimpin, bukan politisi. Dengan karakter yang saya kira banyak yang sudah menjelaskan, pemimpin berkarakter seperti Nabiullah dan para sahabat yang mulia itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kita, membimbing kita untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keluarga kita, anak kita, dan umat Islam pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas-samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, kenapa saya ingatkan persoalan sadar kepemimpinan? Karena rata-rata umat Islam bukan tidak, kurang sadar mendalam soal karakter pemimpin ini. Kenapa memilih pemimpin yang tidak berkualitas? Mesti jawabannya yang penting Islam. Terus yang kedua, sing penting setelah Islam, sing nyangoni akeh dhewe sapa? Ya. Tidak dilihat bagaimana bobot, bibit, bebet kira-kira di zaman lalu, kira-kira begitu. Apalagi kemudian banyak ditipu oleh simulakra. Simulakra itu mesin informasi yang sedemikian rupa mampu memetakan, merubah yang hak jadi batal, yang haram jadi halal. Ya, kemudian orang yang tidak dari mana tiba-tiba menjadi koyok anak dewa yang turun dari kayangan. Ya, sementara orang-orang baik tenggelam, dibuli, dan kemudian bahkan dikebiri. Ini simulakra. Dan itulah yang membuat kita lalu apatis. Halah, orang Surabaya rotok kasar, ganti pemimpin ya, apunten rotok kasar, ping kopang kaping swidak jaran,
saya tetap seperti ini. Itu apatisme yang saya kira rata di masyarakat kita. Mari kita tidak bagian dari itu, karena pemimpin menentukan nasib bangsa dan anak cucu kita ke depan. Pastikan benar-benar kita selektif memimpin, tidak hanya beragama Islam, tetapi berkarakter dan berkualitas kader seperti Muhammad, Rasulullah, dan para sahabat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.